Selamat pagi Alberta. Ya, sungguh bersyukur ya kita masih bisa beribadah lagi pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita semua bersatu dulu sebentar. Minta bersatu dulu, kita minta persiapan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita dalam ibadah ini. Kita mau fokus hanya memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Kita mau fokus untuk belajar kebenarannya. Kita nggak mau lagi terganggu sama hal-hal lain. Mari kita bawa diri kita, hidup kita, apapun keadaan kita saat ini, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kami kembali bisa datang di tempat ini. Kami kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kami. Kami kembali bisa datang ke Alberta untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan anugerah ini. Kami mau menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau berikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di Alberta siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mau mulai menyanyikan lagu ini buat Tuhan kita. Kita katakan semua karena anugerah-Nya. Kalau kita hari ini ada, itu bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan semata. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan, ini kerinduan kami anak-anak-Mu di Alberta. Untuk terus mengikut, mengenal-Mu, hidup di dalam firman-Mu Tuhan, hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, katakan Alberta sama-sama, kami mau terus mengikut-Mu Tuhan. Ini komitmen kami, ini janji kami, ini yang terus kami usahakan Tuhan dalam hidup kami. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, layakkan kami masuk hadirat-Mu, untuk memuji menyembah, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu, memuji menyembah. Hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus mengikut Engkau, kami mau terus mengiring Engkau, kami mau terus hidup di dalam rencana-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk anugerah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan kembali komitmen ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Alberta, kembali nyatakan komitmenmu kepada Tuhan. Itulah kesukaan hatiku.
nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Yesus, Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah melayakan kami, Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-Mu, Engkau yang membasuh kami dengan darah-Mu, Engkau yang memberikan anugerah-Mu yang terbesar kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan untuk semua kebaikan itu, untuk semua pimpinan-Mu untuk semua kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, untuk semua berkat-Mu yang sudah kami nikmati dalam hidup kami, untuk itu semua kami mau terus memuji dan menyembah-Mu pagi ini. Kami mau fokus beribadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk ini. Haleluya. Amin. Salam semua. Salam Alberta. Yuk berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari di kanan, kiri, depan, belakang. Oke, semua di sini siap memuji Tuhan? Sini Alberta siap memuji Tuhan? Iya, karena langit dan bumi semua memuji Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang besar. Kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita di sini semua juga memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Karena apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Kali katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yuk Alberta. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu kanan, ku puji, kami sembah Kau Tuhan. Kristus Sang Penebusku, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Amin. Katakan ya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Angkat pujian Alberta.
Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Semua di sini bersyukur punya Tuhan yang besar. Amin. Gak salah ya pilihan kita ya. Kita beribadah kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin. Pilihanku hanya Kau Tuhan. Kaulah pilihan terbaikku. Yuk Alberta sama-sama katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin. Ya Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Dia yang membebaskan kita, Dia kebenaran, Dia pilihan kita semua. Adalah pilihanku. Yuk sama-sama nyanyikan lagi. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Alberta siap-siap. Tak mau ku hidup bagi dunia inilah. Ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan kekuatan bagi kami. Dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya Tuhan, Engkau pilihan terbaik kami. Karena itu Tuhan, kami gak mau terus hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak ingin kompromi. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Alberta, nyatakannya komitmen-Mu lewat lagu ini. Tak mau ku
ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu. Yesus, Kau Tuhan kami. Katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan. Terima kasih Tuhan. Adalah pilihanku. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Biar Raja segala raja, Dia turun ke dunia ini. Amin. Minggu depan kita akan merayakan Natal bersama di Alberta. Semuanya jangan lupa ya. Jam berapa? Jam 10. Yuk, satu lagu Natal buat menyambut Natal kita minggu depan. Amin. Mary's Boy Child. Nyanyinya kita nyantai aja. Kita renungi setiap kata-katanya. Kita nyanyikan dengan rasa syukur. Amin. Long time ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Sekali lagi katakan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now here, the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Sekali lagi katakan, long time ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya. Oke, yuk sekarang kita mau sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sambut firman Tuhan pagi ini. Biar apapun firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, itu boleh mengajar kita semua, menguatkan kita semua, mungkin juga menegur kita semua. Dan kita bisa lakukan firman ini dalam kehidupan kita.
Tuhan, kita nyanyi kembali satu lagu terakhir. Dan lewat lagu ini, biar kembali kita semua bisa mengingat kesetiaan Tuhan. Selama tahun 2023 ini, dari Januari sampai penghujung tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari Januari sampai di ujung tahun ini, kasih setia Tuhan tetap ada bagi kita semua. Bagi gereja ini, dan juga bagi kehidupan pribadi setiap jemaatnya di Alberta yang memang mengalami kasih setia Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, in all our life, you have been faithful, Lord. All my life you have been so. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness. I will sing of the goodness of God all my life. You have been great. In all my life, you have been so good. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Oh, your goodness. Your goodness, Lord. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful.
I will sing of the goodness of God. Alberta terus nyatakan, all my life you have been faithful. Yang merasakan, yang mengalami kebaikan Tuhan, nyanyikan dengan sepenuh hatimu. So good, every breath that I am able, I will sing Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Benar Tuhan, Kau selalu setia dalam kehidupan ini. Bahkan segala apa yang ada di dalam kehidupan kami, semua karena kebaikan-Mu. Dan kami akan berjanji, kami akan selalu memuliakan nama-Mu. Kami akan selalu meninggikan nama-Mu. Kami akan selalu mengagungkan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Buat hari di mana kami bisa berkumpul bersama-sama, datang menyembah-Mu, bersujud di hadapan-Mu, beribadah kepada-Mu. Terima kasih karena kami telah disenangkan dengan pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan duduk diam seperti Maria, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu. Nasihatkan kami, tegur kami, atas segala hal yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan ini, agar kami bisa berlaku seperti layaknya seorang anak Tuhan, yang bisa selalu membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menteraikan doa ini. Mari kita katakan bersama, amin. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Selalu luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa. Nggak terasa kita udah nyampe di minggu ketiga ya. Ya, minggu ketiga bulan ini ya. Udah di penghujung tahun ya. Minggu depan udah Natalan. Minggu depannya lagi udah tahun baru. Besoknya kita melek 2024, udah nyampe tahun yang baru lagi. Saudara-saudara, kenapa? Saudara, hari ini saya akan bicara karena bulan Desember, karena kita mau merayakan Natal, pasti khotbahnya juga berisikan tentang khotbah Natal, pasti khotbah Natal. Saya percaya setiap cerita-cerita Natal, setiap kisah-kisah Natal yang ada dalam Alkitab ini pasti punya makna tersendiri. Pasti punya maksud Tuhan ataupun pesan Tuhan ataupun nasihat Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mau cerita Natal dari Maria atau dari sisi Yusuf atau dari sisi orang Majus semua pasti punya makna. Semua pasti punya arti. Hari ini kita akan coba lihat sama-sama tentang peristiwa Natal lewat para gembala. Untuk itu kita buka dulu dari kitab Lukas. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ini cukup banyak. Saya sengaja ambil ini supaya kita semua tahu peristiwa antara para gembala dan malaikat yang terjadi sesungguhnya.
Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca bergantian ya. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Ada di layar ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Tadi saya udah bilang, setiap kisah Natal, cerita Natal yang tertulis dalam Alkitab pasti punya makna, punya maksud, punya arti, punya nasihat yang tersembunyi di dalamnya, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Hari ini kita udah baca nih, cerita tentang kisah para gembala dengan malaikat yang menampakkan diri. Di balik itu, saya melihat ada hal-hal pesan-pesan nasihat yang tersembunyi di dalamnya. Hal pertama yang saya lihat adalah bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh putra Allah. Yesus yang lahir saat itu adalah sungguh-sungguh putra Allah. Nggak heran, dunia ini sejak kelahiran Yesus sampai kematian Yesus, sampai kebangkitan Yesus, sampai kenaikan Yesus kembali ke dalam kerajaan surga, dunia ini selalu aja comel. Ngerti maksud comel? Bawel. Ada aja yang iseng, yang pengen disampaikan gitu, bukan disampaikan, untuk menolak kehadiran Yesus di tengah dunia ini. Hari ini kita bicara tentang Natal, bicara tentang kelahiran Yesus. Ini pun selalu dimasalahkan. Karena apa? Kelahiran Yesus yang kita percayai adalah Yesus itu benar-benar putra Allah. Benar-benar anak Allah. Dan dunia nggak bisa terima akan hal ini. Dunia ini nggak bisa terima akan hal ini. Orang di luar sana nggak bisa terima akan hal ini. Mereka mengatakan bukan. Yesus itu manusia biasa. Bukan anak Allah. Nabi. Kalau untuk orang-orang, katakan seperti saudara tiri kita, orang Muslim, Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu hanya seorang nabi. Namanya Nabi Isa. Yesus nggak lahir di Bethlehem. Nggak lahir di kandang domba. Tapi menurut mereka, Yesus itu lahirnya di bawah pohon korma di kota Yeriko. Di kota Yeriko, mereka beralasan di bawah pohon korma karena kota Yeriko itu penuh dengan banyak pohon korma yang tumbuh di sana. Itu alasan mereka. Kalau mereka mengatakan seperti itu, oke lah, nggak apa-apalah. Itu nggak akan pernah mengganggu iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang
putra Allah. Karena apa? Karena mereka mengatakan seperti itu, Alkitab mereka yang menuliskannya. Bukan Alkitab, Al-Quran mereka yang menuliskannya. Mereka patut untuk mempercayai firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka lewat apa yang mereka yakini. Enggak ada masalah. Untuk kita, mereka percaya seperti itu, kita oke-oke aja. Saya suka sekarang. Sebenarnya ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Medsos sekarang, TikTok, Instagram, itu kalau saudara sering perhatikan, itu banyak sekali perdebatan-perdebatan antara orang Muslim dan orang Kristen. Nah, itu seabrek-abrek. Itu mau dari Allah Tritunggal, mau soal kematian Yesus, mau soal Yesus Putra Allah, Yesus apa segala macam, itu semuanya ada. Saya bilang ini ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Sisi baiknya apa? Kalau anak-anak Tuhan yang menyampaikannya itu kata-katanya baik dan dia berhikmat, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi saya lihat ada juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikannya, terkadang suka frontal. Ngerti nggak frontal? Suka kayaknya ngegas terus loh gitu. Ngegas terus. Nah, hal-hal seperti ini bukan saya bilang salah, enggak. Karena semua tergantung karakter. Terkadang kalau orang selalu digas kencang begitu, dia belum apa-apa, dia akan defense. Dan selama saya lihat di dalam TikTok atau perdebatan antara mereka di segala macam, saya lihat begini. Sejelas-jelasnya anak Tuhan menerangkan tentang Yesus kepada mereka. Sejelas-jelasnya, kalau menurut kita ini udah jelas nih, tapi mereka nggak bakal menerima. Dan mereka nggak bakal gampang menerima. Karena apa, saudara? Karena selaput di mata mereka belum dibuka. Selubung di mata mereka belum dilepaskan. Karena Tuhan sendiri belum memanggil mereka untuk menjadi anak. Makanya saya bilang, kalau kita di media sosial, kita mau menjadi anak Tuhan yang mau menyampaikan berita kebenaran, berhikmat sedikit. Kalau kita nggak berhikmat, kita kepleset ngomong, akhirnya kita dibully, dihujat, terus bukan cuman dibully, dihujat, dia apain? Dituntut. Penistaan. Bener nggak? Coba kalau kepleset ngomong sedikit. Nyinggung mereka sedikit. Kejadiannya apa bagi kita? 212. Lah memang benar. Coba saudara perhatikan. Apa yang saya ngomongin ini benar apa enggak? Saudara lihat di TikTok di mana itu banyak sekali. Dan saya juga bangga. Banyak anak-anak Tuhan yang selalu menyelak, maksudnya mengcounter dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Dan itu juga enggak sedikit membuahkan hasil. Cuma ya seperti itu. Berita tentang Yesus sebagai putra Allah itu banyak sekali dipertentangkan di situ, mereka nggak menganggapnya. Itu untuk orang, maksudnya orang di luar dari kekristenan. Yang mengherankan bagi kita, ada anak-anak Tuhan yang menganggap Yesus itu bukan putra Allah. Saudara pernah dengar? Yang nggak mengakui Yesus itu bukan putra Allah. Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu ada yang mengatakan itu hanya ciptaan yang Allah ciptakan. Ini ada di dalam anak-anak Tuhan sendiri. Saya saksian sedikit. Satu kali beberapa bulan yang lalu saya sempat diundang khotbah di salah satu gereja ya saudara ngerti. Ngomongnya keserimpet terus.
waktu saya diundang kita kan biasa via WA kan. Via WA nanya dulu bagaimana kabarnya Pak, baik segala macam. Terus dia masuk, Bapak bisa nggak tanggal sekian bulan sekian melayani kami di tempat kami. Saya jawab, bisa karena pada saat itu saya nggak ada tugas di Alberta kan. Saya bilang bisa. Setelah saya bilang bisa begitu, ini yang ngundang Ibu Gembala. Ibu Gembala ini bilang begini, Pak Wiwi percayakan bahwa Yesus itu anak Allah. Saya pikir dia bergurau biasa kan, tanya gurauan biasa aja. Saya bilang ya percayalah Bu, Yesus Kristus anak Allah. Terus dia sekali lagi tanya, dia bilang benar ya Pak, Bapak percaya Yesus Kristus anak Allah. Saya bilang bener lah Bu, masa kalau bukan anak Allah anak siapa? Saya bilang kayak Sun Gokong keluar dari batu gede begitu. Saya udah 2 kali dia tanya begitu, 3 kali dia tanya sekali lagi. Yakin ya Pak Wiwi bahwa Yesus itu putra Allah, anak Allah. Pertanyaan yang ketiga ini saya baru sadar, dia ini tanya saya bukan tanya main-main, bukan tanya ngebohong. Dia tanya saya serius. Otak saya langsung mikir, waduh, ini ada omongan apa ya di luar soal saya ya? Sampai dia tanya 3 kali. Mungkin saya kan belum tentu dengar kalau di luaran ada orang bicara saya hal-hal yang negatif gitu. Saya bilang, bener Ibu, yakin saya Yesus putra Allah. Emang kenapa Bu? Saya mau tahu, emang kenapa Bu? Itu Ibu Gembala baru bilang sama saya, bukan Pak, saya mau beri makan domba-domba saya dengan makanan yang sehat. Saya nggak mau kecolongan 2 kali. Maksud Ibu, saya pernah undang hamba Tuhan dari luar. Hamba Tuhan ini cukup bagus dan dia khotbah cukup memberkati. Tapi di tengah-tengah khotbah, dia lagi berkhotbah, dia katakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Saya kaget waktu bilang begitu. Benar-benar saya kaget. Saya berasa bersalah, saya berasa berdosa sama Tuhan. Maksudnya, saya kasih makan domba saya nih dengan makanan yang gak sehat nih. Saya gak mau seperti itu. Karena itu sejak itu, saya kalau mau undang orang dari luar, saya selalu tanya, percaya gak kalau Yesus itu anak? Nya pernah begitu gak Nya? Nggak pernah ya Nya? Nya si sopan sih. Cuman asal jangan bilang aja di sini, Yesus bukan anak Allah. Pulang coba lihat dapat talenan namanya. Ini yang mengherankan saya. Ini mengherankan saya bener. Kenapa dia bisa bilang Yesus itu bukan anak Allah? Padahal bukti dalam Alkitab itu udah banyak banget lah. Kalau dari ayat-ayat firman Tuhan aja udah begitu banyak. Taruhlah anak Tuhan yang jarang baca Alkitab. Paling nggak tahu 1-2 firman. Firman yang paling gampang itu Yohanes 3 ayat 16. Itu bunyinya apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya, bukan keponakannya. Bukan nabinya, bukan manusianya, bukan ciptaannya. Itu aja udah menunjukkan Yesus itu anak Allah. Jadi itu firman dianggapnya gimana ya? Taruhlah saya sengaja katakan ini seperti ini. Saya mau ngajak saudara semua berpikir secara sederhana. Waktu Yesus lahir, pada saat gembala tuh lagi duduk santai malam-malam itu kan pasti kumpul mungkin 3-4 gembala atau 5. Itu lagi pulang capek-capek malam-malam habis gembala. Ada yang duduk, ada yang tiduran. Kalau gembalanya model kayak saya, pasti dia sambil nyemil gitu. Karena saya suka nyemil. Cuman saya nggak tahu sih, Oreo belum ada di sini. Dia lagi ngobrol sama-sama. Tiba-tiba apa yang terjadi? Malaikat Tuhan keluar langsung dengan cahaya yang terang karena kemuliaan Allah cahayanya. Mereka langsung kaget. Alkitab tulis takut. Kenapa mereka kaget? Kenapa mereka takut? Hah?
nggak biasa. Benar nggak biasa. Yang lainnya, karena mereka pikir itu pertama kali pasti hantu. Benar nggak? Sama kayak Petrus kan. Petrus waktu lihat Yesus jalan di atas air, yang pertama kali ada pikirannya apa? Hantu. Mereka juga nggak pernah lihat hantu, mereka juga nggak pernah lihat malaikat. Tapi waktu malaikat itu ngomong, jangan takut, aku datang bawa kabar sukacita bagi seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Tuhan di kota Daud. Yesus Tuhan di kota Daud. Kita mikirnya begini, pikir sederhana kalau Yesus itu anak Allah. Pak Sugi waktu lahir siapa yang nyambut ya? Paling papa, mama, kakek, nenek, saudara paling ya Pak ya. Ada yang lebih hebat nggak? Pak Hendrik mungkin? Yang nyambut siapa Pak? Waktu lahir? Nggak tahu Pak Wibi. Soalnya belum tahu, belum kenal waktu itu. Kita sehebat-hebatnya anak Jokowi, cucunya lahir umpamanya. Itu yang nyambut siapa? Kongnya. Bapak Presiden Kongnya. Paling top seperti itu maksudnya. Paling orang-orang yang terkenal, yang hebat. Ini kali ini, waktu bayi itu lahir, Yesus itu lahir, yang nyambut siapa? Malaikat. Bukan cuma malaikat, sama sejumlah bala tentara surga, men. Sebanyak bala tentara surga itu dikatakan banyak tuh pasti di luar hitungan jari. Itu nggak tahu ramainya seperti apa. Itu menyambut kelahiran Yesus. Itu dianggap apa ya sama orang yang nggak percaya Yesus itu anak Allah? Dianggap apa? Ini sebenarnya hal sederhana sekali. Hal sederhana yang bisa kita ngerti. Orang awam pun ngelihat kalau umpamanya nih di rumah sakit ada bayi yang baru satu bayi baru lahir. Wah, di situ rame sekali, penuh sekali, datang pejabat-pejabat orang hebat. Kita lihat begitu sama mata kita udah tahu ini pasti yang lahir orang hebat, anak orang hebat. Ini Yesus lahir yang nyambut malaikat sama kepala tentara kerajaan surga. Kira-kira siapa yang lahir? Bukan bayi ecek-ecek, bukan bayi gampangan, bukan bayi sembarang bayi. Dia itu adalah putra. Makanya saya berani tegaskan bahwa pertama kali hal yang tersembunyi di situ yang bisa kita lihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh putra Allah. Apapun orang luar mau ngomong apa atau anak-anak Tuhan yang menyimpang daripada keyakinan kita, dasar iman kepercayaan kita, jangan pernah saudara terpengaruh. Iman percaya kita adalah Yesus itu putra Allah. Lalu hal kedua yang bisa kita tangkap dari cerita ini adalah bahwa kedatangan Yesus itu untuk orang-orang yang terbuang, untuk orang-orang yang tersingkirkan, untuk orang-orang yang terlupakan. Bisa tahunya dari mana, Pak? Saudara, kira-kira kalau malaikat itu datang kasih tahu tentang kelahiran Yesus, dia bisa nggak kasih tahu sama penduduk yang ada di sekitar bayi Yesus lahir? Bisa nggak? Bisa ya? Oh pasti bisa. Bisa nggak itu malaikat kasih tahu sama pemerintah yang ada di situ, bupatinya kayak atau umpamanya gubernurnya? Bisa nggak? Bisa. Bahkan lebih layak mungkin ya kalau gubernur, karena ini yang lahir anak raja. Tapi kenapa dipilih para gembala? Kenapa dipilih para gembala? Bapak di surga nggak pernah salah dalam berbuat sesuatu. Gembala itu identik dengan orang-orang yang terbuang. Identik
orang-orang yang tersingkir. Pada zaman itu, yang namanya gembala itu, image orang atas gembala, orang bodoh, orang yang gak punya masa depan, orang yang gak bisa dipercaya. Itu image pada zaman itu gembala itu seperti itu. Itu gembala nggak dianggap orang yang kastanya itu paling rendah. Dan justru Yesus datang kepada orang yang kastanya paling rendah. Sehingga baik di depan mata Yesus dia raja loh. Gua datang bukan khusus untuk orang-orang yang selevel, orang-orang yang ada, orang-orang hebat, orang-orang pinter. Tapi justru untuk orang-orang yang terbuang seperti gembala-gembala seperti itu. Dan gembala-gembala seperti itu mewakili umat manusia sebelum kedatangan Yesus. Kita ini sebelum Yesus lahir, manusia sebelum terima Yesus, sebelum Yesus lahir, itu seperti orang-orang terbuang. Terbuang karena apa? Karena dosa kita, karena kesalahan kita. Kita ini manusia hina, manusia yang gak pernah punya masa depan seperti masa depan untuk tinggal dalam rumah Bapa, kembali ke dalam rumah Bapa. Kita itu seperti itu. Nah, gembala itu mewakili kita. Nggak heran kalau saudara ingat kisah si Nabi Samuel yang Tuhan perintahkan, Samuel, urapi hambaku. Dia anak Isai. Yang dia bawa tabung, lalu dia pergi ke rumah Isai. Sampai di rumah Isai, dia mau urapi anaknya, dia tanya, anak kamu mana aja, Isai? Katanya, aku mau ketemu, mau lihat gitu. Tuhan nanti bisa tunjukin lewat si Eliab. Tuhan bilang bukan, lewat si Abinadab. Tuhan bilang bukan, lewat si Syama. Tuhan bilang bukan, terus lewat lagi anaknya yang lain lewat, sampai anaknya habis. Tuhan bilang bukan semua. Bukan. Sampai Nabi Samuel tanya, anak kamu cuma segini aja. Ada sih satu lagi. Cuman mah ya dia orang gembala lagi ngegembalain kambing. Panggil, bawa kemari. Nah, kalau si Isai berkata seperti itu, bukankah gembala itu nggak dianggap? Dia cuma orang gembala kambing biasa, nggak mungkin punya masa depan, apalagi jadi raja. Ini loh, orang yang terbuang, orang yang tersingkirkan. Karena itu ketika Yesus lahir untuk siapa? Untuk semua manusia yang berdosa, manusia yang udah terbuang, manusia yang hina, yang udah gak mungkin bisa punya masa depan bersama dengan Bapa. Untuk itu Yesus lahir bagi kita semua, bagi dunia ini. Hanya saja, enggak setiap manusia mau menerimanya, mau mengakuinya. Kemuliaan bagi Bapa di surga dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang tadi yang dibilang apa? Berkenan kepadanya. Orang yang berkenan itu adalah orang-orang yang mau menerima bayi Yesus itu, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena itu hal kedua saya katakan, Tuhan datang untuk kita, untuk umat yang berdosa, umat yang terbuang, umat yang tersingkirkan. Lalu hal ketiga yang saya dapatkan, kelahiran dengan peristiwa gembala dan para malaikat itu, kita bisa mengerti di sini bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya memberitakan kesukaan besar dunia. Menceritakan tentang sukacita dari Allah. Menceritakan tentang keselamatan yang luar biasa. Kenapa saya bisa katakan begitu? Sekali lagi balik dengan para gembala. Para gembala itu pada saat itu dianggap orang yang gak jujur.
orang pembohong. Dan dia para gembala kalau bicara sesuatu itu nggak pernah sah, nggak pernah punya kekuatan hukum. Andai kata begini, umpamanya di suatu pengadilan ya, suatu pengadilan ada satu perkara yang lagi dia adili. Nah, perkara ini salah satu saksinya yang melihat saksi mata itu gembala. Lalu gembala dipanggil. Coba kamu saksikan peristiwa sebenarnya yang terjadi seperti apa sih? Ini gembala ngomongnya benar, peristiwanya benar, semuanya yang dia ngomongin benar, jujur. Tapi hakim begitu tahu dia ini gembala, yang dia anggap ceritanya semua bohong. Dia anggap nggak bisa dijadikan saksi yang benar dalam satu pengadilan. Ini gembala. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Justru Tuhan datang, yang malaikat yang kabarkan pertama kali, yang mendengarkan peristiwa ini adalah para gembala. Siapa lagi coba yang dengar Yesus lahir pertama kali? Nggak ada. Berita yang langsung disampaikan itu cuman ke kuping para gembala. Coba saudara buka Alkitab cari. Apa saya yang kelewatan? Saya nggak tahu. Nggak ada. Dan Tuhan pakai para gembala untuk memberitakan tentang kelahiran ini. Ini berarti Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberitakan kabar sukacita. Message-nya, pesannya di sini bagi anak-anak Tuhan. Kamu sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah minder. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah minder. Jangan pernah bilang begini, saya mah orang bodoh. Saya mah nggak pernah sekolah. Saya sekolah juga sampai SD, sampai SMP. Saya mah nggak bakalan bisa kerja buat Tuhan, nggak bakalan bisa dipakai Tuhan. Saya mah, aduh nggak tahu apa-apa. Depan aja juga malu. Apalagi mau dipakai Tuhan. Saya nggak punya keahlian apa-apa. Saya mah, orang miskin lah. Nggak mungkin Tuhan pakai saya lah. Jangan pernah minder. Jangan membuat diri kita underestimate di hadapan Tuhan. Karena justru yang Tuhan pakai adalah orang yang paling hina, orang yang kastanya paling rendah. Itu yang dipakai Tuhan untuk memberitakan sukacita itu. Saudara ngerti maksudnya? Siapapun di sini bisa dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Termasuk diri saya. Kalau saudara kenal saya dulu, mungkin nggak pernah nyangka kalau saya bisa berkhotbah di sini. Benar, saudara. Saya emang orangnya maksudnya lucu gitu. Maksudnya bukan lucu orangnya lucu aneh-aneh gitu. Bukan. Maksudnya kalau itu ngobrolnya enak gitu. Kalau sama 2 orang, 3 orang ngobrolnya enak. Tapi dulu kalau berdiri rame-rame begini, saya bisa diem, nggak bisa ngomong. Terkadang ngomong juga jadi AAU, jadi kayak orang nge-rap gitu. Orang nge-rap kan tahu kayak begitu, nggak bisa lancar. Tapi kalau Tuhan mau pakai, saya bisa seperti ini loh. Bisa ngomong loh, berani loh. Dulu di depan orang saya malu, sekarang di depan orang sekarang malah malu-maluin. Enggak benar. Saya dulu itu nggak pernah mikir saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Bahkan kelakuan hidup saya itu terlalu buruk kali di hadapan Tuhan. Kalau cuman ngebohong sono, ngebohong sini, kalau cuman nakal sono, nakal sini, itu mah udah biasa, apalagi anak lelaki. Tapi ini saya sampai main ke dunia gelap, pergi-pergi ke kuburan segala macam, itu kan udah berarti saya mengkhianati Tuhan, berzina dengan hal-hal ilah lain, itu kan udah kelewatan. Pantas nggak orang-orang seperti itu dipakai oleh Tuhan? Pantas nggak saudara? Nggak pantas menurut kacamata dunia. Tapi kalau Tuhan mau pakai,
Saya nggak bisa lari. Saya nggak bisa lari. Yang tuntun saya itu almarhum Pak. Waktu Tuhan touch saya pertama kali, saya seperti orang bingung. Tapi beruntung saya kenal dengan almarhum Pak Gem. Pak Gem itu yang nuntun saya sampai, lu sekolah, wih. Harus sekolah. Ini Tuhan punya mau sekolah, wih. Pak Gem, udah sicap Pak Gem. Bukannya jicap, udah sicap umur saya 40. Saya mesti masuk sekolah. Murid paling tua Pak Gem. Terus sekolah. Sekolah. Karena itu Tuhan yang mau. Sampai akhirnya saya nggak bisa lari. Saya mesti masuk sekolah. Ternyata waktu saya masuk sekolah, saya baru tahu. Di situ saya bukan paling tua. Ada orang umur lakcap baru masuk S1. Umur 60 tahun. Ada nenek-nenek lebih tua lagi, hampir mau 70 tahun. Luar biasa loh. Terakhir ini di sekolah teologi ya, baru lulus S1. Seorang ibu-ibu tahu nggak umurnya berapa tahun? Hah? Enggak, ya enggak. Yang tahu cerita cuma sayanya. Pecap lebih. 80 lebih. Luar biasa nggak Tuhan? Luar biasa. Tuhan kalau mau pakai siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Jangan saudara underestimate. Jangan, enggak lah. Jangan Pak Hendrik pikir, enggak mungkin lah. Bisa, semua bisa. Siapapun di sini bisa. Asal kita mau buka hati. Itu tujuan Allah mengirim Yesus datang ke dunia ini. Apa lewat peristiwa para gembala dan para malaikat. Ya, hal yang kita belajar dari peristiwa gembala dan para malaikat. Nomor 1, Yesus itu adalah sungguh-sungguhan. Nomor 2, Yesus datang untuk orang yang terbuang seperti kita. Nomor 3, Yesus bisa pakai siapa aja. Jangan kita underestimate. Jangan kita merasa diri kita nggak ada apa-apanya. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman waktu terbatas. Oke, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau di pagi ini kami boleh mendengarkan nasihat kebenaran firman-Mu. Bukan satu hal kebetulan kalau kami mendengar kisah tentang para gembala dan malaikat yang menampakkan diri bersama dengan bala tentara surga ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Di situ kami mengerti bahwa bayi Yesus yang lahir bukanlah bayi sembarang bayi. Dia adalah sungguh-sungguh putra Allah. Sungguh-sungguh anak putramu, anak tunggalmu, yang kau korbankan, yang kau berikan kepada dunia ini. Untuk kami orang-orang yang terhilang. Untuk kami orang-orang yang terbuang karena dosa. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami harus tanamkan di dalam hati kami yang paling dalam. Bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh putra tunggal. Dan ini harus menjadi iman percaya kami kepada-Mu. Jangan sampai kami goyah. Hanya karena dunia menolaknya. Jangan sampai kami terpengaruh dengan omongan-omongan apa, dengan argumen-argumen apa yang dikatakan oleh dunia ini. Ya Allah Roh Kudus, tanamkan itu di dalam roh hati kami paling dalam. Bahwa sesungguhnya Yesus Kristus, Juru Selamat kami,
adalah putra tunggal. Dan Yesus datang untuk kami yang terbuang. Dan terima kasih juga buat pesan Tuhan yang terakhir. Bahwa siapapun kami, apapun keberadaan kami, seperti apapun buruknya kami, sehitam apapun diri kami, sehina apapun kami, Tuhan tetap bisa pakai kami untuk kemuliaan kerajaan, kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nasihat-Mu di pagi ini. Dan kami akan mengaminkan semua kebenaran firman-Mu di sepanjang hidup ini. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saya yakin kita semua diberkati pagi ini oleh firman Tuhan. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya saya undang untuk yang bertugas membawa kantong persembahan untuk bisa maju. Kita siapkan persembahan kita. Dan nanti minta tolong Tante Tri ya, pimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu, bahkan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Pak Wiwi yang telah melayani pada pagi ini dengan berkat yang khusus. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya dan juga pelayanannya. Terima kasih Bapa. Untuk kesempatan yang indah ini juga kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini. Biar boleh menjadi berkat. Berkati juga kedua kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Pertama-tama, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah Alberta ini? Dan saya mohon kesediaannya berdiri sebentar. Tidak ada ya. Oke, berikutnya keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Kartaelia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah melayani dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, jangan lupa nanti setelah ibadah ini, itu ada Natal Alberta Kids. Ya. Jadi ada Natal sekolah minggu, itu pukul 10.30. Jadi kita bisa bawa anak, ponakan, cucu, adik kita untuk bisa ibadah bersama di untuk berusaha Natalan bersama di Alberta Kids. Lalu untuk minggu akan datang, diulang lagi ya, minggu depan itu Natal kita tanggal 24 Desember pukul 10. Firman Tuhannya kita akan dilayani oleh Pendeta Kiki Cahyadi. Berikutnya, GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Om Rizwan yang berulang tahun tanggal 17 Desember. Untuk Alfian yang berulang tahun tanggal 18 Desember dan juga Desi tanggal 20 Desember. Nah, ini ada semua hari ini. Ada Om Rizwan di belakang, yang ini Alfian yang drum, Desi yang ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya untuk dana Natal dan tutup tahun, terima kasih kepada NN yang sudah mempersembahkan 100.000. Jumlah dana yang sudah masuk berjumlah Rp11.400.000. Bagi jemaat yang masih ingin memberikan dana Natal bisa menggunakan transfer lewat rekening gereja atau menggunakan kode QR atau juga lewat amplop persembahan. Berikutnya untuk acara tanggal 31 Desember, jemaat diajak berpartisipasi dalam acara Rasa Kebersamaan, yaitu kita akan makan-makan bersama di sini setelah kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember. Jemaat diajak untuk bisa membawa makanan bareng-bareng, jadi nanti kita bisa makan bareng di sini.
Untuk porsi yang dibawa itu sesuai kerelaan aja, nggak harus buat seluruh jemaat yang hadir. Dan juga jemaat nanti bisa patungan beberapa orang gitu. Misalnya patungan 3 orang, 4 orang bawa sekitar 20 porsi atau 30 porsi gitu ya. Dan nanti didaftarin semuanya ke Tante Livia sama Tante Lumin ya, ke Tante Livia atau Tante Lumin biar nanti bisa diatur supaya nggak ada menu yang bentrok gitu ya. Lalu berikutnya kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember itu juga pukul 10 pagi kita akan dilayani oleh Bugem, Pendeta Magdalena Gianti Chandra, dan juga ada perjamuan kudus. Dan juga jangan lupa ada pengumuman tambahan, jadi nanti di acara kebaktian tutup tahun nggak cuma ibadah doang, nggak cuma makan-makan doang, tapi nanti ada bagi-bagi hadiah. Nah, jadi yang merasa hokinya gede boleh ikutan. Ya, jadi nanti ada door prize juga, akan bagi-bagi hadiah juga di sini. Seluruh jemaat bisa berpartisipasi dan nanti bisa bawa pulang hadiah juga. Oke. Berikutnya untuk gerakan Ayo Baca Alkitab 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ikut gerakan baca Alkitab ini, gerakan grup ABA, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar ke Saudara Adrian ya, bisa mendaftar ke Saudara Adrian dan nanti akan bergabung di WA grup ABA Alberta 2024. Berikutnya untuk jemaat yang ingin mendukung dalam persembahan atau juga memberikan perpuluhan bisa dilakukan lewat kantong kolekte atau juga kotak perpuluhan dan juga transfer ke rekening gereja. Jangan lupa juga untuk satukan hati, kita berdoa bagi gereja dan bangsa kita setiap jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita luangkan waktu sejenak untuk bisa berdoa. Berikutnya semua yang tadi saya sudah bacakan, semua kegiatan-kegiatan tersebut, itu Bapak Ibu bisa simak di Warta Digital juga, terutama untuk yang punya jadwal pelayanan juga bisa mempersiapkannya. Dan berikutnya untuk kegiatan-kegiatan GB Alberta yang ditiadakan karena menjelang tutup tahun. Jadi untuk Benteng Doa Alberta ditiadakan mulai tanggal 15 Desember. EYT ditiadakan mulai tanggal 16. WBI Alberta ditiadakan mulai tanggal 19 dan Alberta Kids ditiadakan mulai tanggal 24. Dan dimulai kembali WBI dimulai kembali tanggal 9 Januari. Untuk Benteng Doa dimulai kembali tanggal 12 Januari, EYT 13 Januari, dan Alberta Kids 14 Januari. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelum doa tutup, dan nanti doa berkat dibawakan Ibu Gembala, kita nyanyikan kembali Goodness of God, refnya saja. My life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of your goodness, of God. all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, yang juga kami kembali diingatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Apapun status sosial kami, walaupun yang terendah sekalipun di masa itu gembala, tapi Engkau tetap peduli, Engkau tetap hadir dalam hidup mereka. Bahkan Kau mewartakan kelahiran-Mu pertama kali kepada para gembala.
Terima kasih Tuhan, dari situ kami belajar bahwa Tuhan tetap memandang kami berharga. Tuhan yang telah mengangkat kami, menyucikan kami semua berharga di mata-Mu. Karena itu kami juga mau terus hidup di dalam kehendak-Mu, mau hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Om Wiwi yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Kami juga berdoa biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Om Rizwan, buat Alfian dan juga Desi yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus di hari ulang tahun mereka. Dan kembali juga mereka bisa melihat tahun-tahun yang sudah mereka jalani, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dan karena itu mereka juga terus teguh, terus yakin menjalani tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat kebaktian Natal kami di minggu yang akan datang dan juga kebaktian tutup tahun. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang sudah dipersiapkan, semuanya juga yang masih dipersiapkan, biar Tuhan sendiri yang memimpin. Kami semua juga boleh mempersiapkan diri kami menyambut Natal, supaya ibadah Natal kami minggu depan juga gak berlalu dengan sia-sia. Bukan hanya rutinitas setiap tahun, tapi kami tahu, kami dapat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami secara pribadi lewat Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin untuk rangkaian ibadah Natal dan sampai ibadah tutup tahun nanti. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua gereja, semua anak-anak Tuhan yang beribadah pada hari Minggu ini, dimanapun mereka berada di Indonesia ataupun di luar, dalam keadaan yang lebih nyaman ataupun lebih susah, di tempat yang lebih kecil ataupun lebih besar. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang tetap memberkati, Amen. Tuhan yang tetap menguatkan, Amen. Tuhan yang tetap memberikan perlindungan, Amen. Tuhan yang tetap menuntun setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Saya cuma mau mengingatkan, barangkali udah ada yang malas, udah ada yang nggak ada artinya berdoa jam 9. Sungguh luar biasa itu khasiatnya Bapak Ibu Saudara. Semenjak kita berdoa, kita mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Ya jemaat-jemaat para dikembalikan, dipulangin. Sekarang mari kita berdoa lagi. Kita satukan hati kita. Kalau yang udah lemah, udah bangkit lagi. Kita satukan hati kita, kita bergandengan tangan. Di mana aja kita berdoa jam 9. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tanggal 31, saya minta dengan hormat, berikan itu kesempatan untuk ibadah. Tutup tahun di Alberta, jam 10 pagi. Jangan ada acara apa-apa. Kalau boleh yang mau pulang mudik juga gak jadi gitu ya. Kita kumpul, kita nikmati makanan dari kita untuk kita. Pasti meriah. Setelah kita makan, kita tunggu, kita dapat hadiah apa nih ya gitu. Siapa tahu ada mobil, ada rumah ya. Kita kan nggak tahu ya, nggak, itu rahasianya panitia itu ya nggak. Iya, barangkali kita dapat motor ya. Jadi tolong disediakan. Tanggal 31 jam 10 pagi semua ada di Alberta. Ya, kita tutup tahun sama-sama.
Semua yang tidak baik, yang kita nggak senang, buang semua, biarin lewat dengan tahun 24 itu. 23 ya. Dengan tahun 23 semua lewat. Kita terima tahun 24 dengan semua yang baru. Semangat yang baru. Amin. Ya. Terima kasih untuk kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini jangan pulang dulu. Ada seorang saudara kita yang berulang tahun tepat tanggal 17 ini. Dan dia menyediakan kita untuk semua ini bubur ayam. Jadi semuanya makan ya. Ya silakan. Udah ada tersedia di depan.